Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah perkembangan teknologi radio dan telepon. Saya Imawanda Sari. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan radio. Sejarah radio merupakan sejarah teknologi yang menggunakan teknologi radio dan menghasilkan gelombang radio. Memiliki dua transmisi, metode amplitudo dan metode frekuensi. Dua metode tersebut disebut analog. Seiring perkembangnya waktu, dua transmisi tersebut kalah dengan datangnya internet dan sinyal digital yang dapat merubah perkembangan sinyal radio. Lalu, sejarah penggunaan radio pertama kali digunakan oleh para maritim, di mana kode-kode dan sandi Morse yang lainnya dikirimkan kepada kapal dan darat agar mereka saling tetap berkomunikasi melalui telegraf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Argiansah. Hari ini saya ingin melanjutkan presentasi dari Imawanda Sari terkait dengan perkembangan radio. Ada beberapa jenis radio yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah radio AM atau biasa disebut dengan radio modulasi amplitudo, yang bekerja dengan prinsip memodulasikan gelombang radio dan gelombang audio. Kedua gelombang ini sama-sama memiliki amplitudo yang konstan. Namun, proses modulasi ini kemudian mengubah amplitudo gelombang pengantar radio sesuai dengan amplitudo gelombang audio. Seperti itu. Selanjutnya ada radio FM atau biasa disebut dengan modulasi frekuensi, yang mana bekerja dengan prinsip yang serupa dengan AM, yaitu dengan memodulasi gelombang radio dengan gelombang audio. Hanya saja pada radio FM proses modulasi ini menyebabkan perubahan pada frekuensi, seperti itu. Selanjutnya ada radio internet, yang biasa disebut juga web radio atau radio streaming atau e-radio, yang bekerja dengan mentransmisikan gelombang suara lewat internet, seperti itu. Nah, bicara tentang perkembangan radio di Indonesia, perkembangan radio di Indonesia mengalami proses yang sangat panjang, yaitu dari zaman kekuasaan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, sampai zaman Indonesia merdeka. Kemajuan di bidang teknologi amat mempercepat penyebaran informasi pada masa radio juga telah masuk ke Indonesia, dan siarannya dapat diterima sampai ke desa-desa, baik radio pemerintah seperti RRI maupun radio-radio non pemerintah. Nah, radio yang pertama kali ada di Indonesia yaitu pada zaman Hindia Belanda. Ketika tanggal 16 Januari 1925, ada radio yang pertama kali melakukan siaran, yaitu radio BRV. Melakukan siaran radio amatir pertama kalinya di Hindia Belanda. Nah, sejak BRV berdiri, muncul siaran lainnya seperti Nirom, dan itu ada di Jakarta, Bandung, dan Medan, dan lain-lain. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Nama saya Egy Argiansah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Dika Pramesti. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sejarah telepon. Telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercepat cakap antara dua orang yang berjauhan tepatnya. Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon, sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Awal telepon sebagai alat komersial. 1940, telepon mobil pertama kali digunakan secara komersial. Inovasi ini sebelumnya digunakan sebagai alat bantu perang untuk membidik tembakan dan meningkatkan kualitas radar. Selesai perang, ratusan telepon dipasang dengan menggunakan sistem ini. Microwave radio dipasang ke hubungan yang jarak jauh. 1959, telepon Princess pertama kali diperkenalkan. 1963, telepon dengan tombol bersuara diluncurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fianto Anggoro. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan telepon. Pada awal mula ditemukannya telepon digunakan sebagai alat komunikasi perang.
Seiring berjalannya waktu, telepon tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi perang, yaitu sekarang telepon digunakan sebagai alat komunikasi publik. Pada tahun 1871, telepon ditemukan oleh Antonio Meucci, namun di tahun 1875, temuan Meucci tersebut dihak-patenkan oleh perusahaan Bell, yang dimana sekarang telepon kita kenal sebagai temuan hasil dari Alexander Graham Bell. Seiring berjalannya waktu, telepon pun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Yang tadinya telepon menggunakan kabel, sekarang teknologi telepon tidak menggunakan kabel atau wireless dan nirkabel. Selain itu juga, telepon tidak menggunakan kabel, sekarang pun jangkauan telepon cukup luas, yang dimana setiap manusia yang hidup pada zaman sekarang, maka manusia tersebut pasti menggunakan telepon genggam ataupun telepon rumah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.